waktu itu saya ngomong, ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Jelang ulang tahunnya yang ke-51, Bupati Meranti Muhammad Adil mendapat kado berupa kejutan dari lembaga anti rasuah. Ia terciduk Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan OTT pada Kamis malam 6 April 2023. Bupati Meranti yang menjadi OTT KPK pertama di tahun 2023 tersebut diciduk bersama puluhan penjabat lainnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Selain puluhan penjabat negara di Kabupaten Kepulauan Meranti, KPK juga mengamankan pihak swasta. Muhammad Adil adalah penjabat kelahiran Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada 18 April 1972. Ia merupakan seorang politikus Partai PDIP yang kini menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 hingga 2024. Adil menyelesaikan pendidikan strata 1 Hukum dan Magister Bidang Manajemen seluruhnya di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Pria 51 tahun ini diketahui telah menikah dengan seorang wanita bernama Rinardi dan sudah memiliki 3 anak. Muhammad Adil saat ini juga menyandang gelar Bupati Anom dari Keraton Yogyakarta dengan nama Kanjeng Mas Tumenggung KMT Projodiwinoto. Prosesi penyerahan gelar bangsawan tersebut berlangsung di Balai Kesatrian Komplek Puroyokoro, Keraton Yogyakarta Hadiningrat pada Selasa 7 Mei 2022 lalu. Sehari-hari ia cukup aktif di media sosial lewat akun Instagram @muhammad_adil_riau. Politisi yang pernah gagal menjadi kepala desa ini mengawali suksesi politiknya dengan melenggang sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009. Belum setahun menjadi wakil rakyat di Bengkalis, ia kemudian menjabat anggota DPRD Kabupaten Meranti periode 2009 hingga 2014. Selanjutnya, karir politik Adil makin meroket saat terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Riau. Dirinya menjabat selama 2 periode, yakni periode 2014 hingga 2019 bersama Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan pada 2019 hingga 2024 bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Namun pada periode kedua, Adil hanya menjabat selama 1 tahun sebagai anggota DPRD Provinsi Riau karena ia mencalonkan diri dan terpilih menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021 hingga 2024 lewat kendaraan Partai PDIP. Selain menjadi politikus, alumnus Universitas Lancang Kuning Pekanbaru ini juga aktif berorganisasi. Dia merupakan Ketua DPW Puja Kesuma Provinsi Riau 2017 hingga 2022. Dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Forki Kabupaten Kepulauan Meranti 2010 hingga 2014. Selain itu, ia juga sempat menjadi Ketua Dewan Penasihat Ikatan Sarjana NU Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2018 hingga 2022 lalu. Sebelum terjaring KPK, nama Muhammad Adil sempat memicu kontroversi publik ketika menyebut Kemenku berisi iblis atau setan. Hal itu terlontar di sela-sela perhitungan alokasi dana bagi hasil saat menghadiri rapat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah se-Indonesia di Pekanbaru pada akhir 2022 lalu. Dalam forum tersebut, Adil menilai asumsi minyak mentah yang digunakan masih berbeda-beda. Kemenko menyebut $80 per barel, sementara Presiden Jokowi menyebut $100 per barel. Ia menilai orang Kemenko tak jujur hingga terlontarlah kata-kata tak senonoh tersebut. Akibat omongannya tersebut, ia dipanggil ke Mendagri dan diberikan arahan untuk menjaga etika dalam berkata mengingat dirinya adalah seorang pejabat publik. Sebelumnya, Bupati Adil juga pernah membuat kontroversi dengan melakukan ancaman akan angkat senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia. Hal itu buntut dari kekecewaannya saat mempertanyakan soal dana bagi hasil minyak di Kepulauan Meranti. Menurutnya, uang yang diperoleh tak sesuai dengan banyak minyak yang dihasilkan oleh wilayahnya. Ia mempertanyakan mengapa pendapatan dari tambang minyak di Meranti yang disebut bertambah, tetapi uang yang mereka peroleh justru berkurang. Karena kecewa,
Ia seolah melakukan provokasi untuk bergabung dengan Malaysia. KPK menyebut 2 kasus pertama yang diduga terjadi adalah pemotongan anggaran operasi perangkat daerah dan suap fee jasa travel umroh. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri pada Jumat 7 April 2023. Ali mengatakan satu kasus lainnya yang diduga menjerat Adil adalah penyuapan terhadap auditor Badan Pemeriksaan Keuangan. Suap diduga diberikan agar Kabupaten Meranti mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Selain Bupati Adil, KPK telah menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitrian Ningsih, dan Auditor BPK Perwakilan Provinsi Riau, M. Fahmi Aresa. Dalam OTT terkait, ada 28 orang yang diamankan dari 4 lokasi yang berbeda. Berdasarkan LHKPN KPK, harta kekayaan Adil berkurang pada periode 2020 ke 2021. Pada periode 2020, total harta kekayaan Adil sebesar 4,8 miliar rupiah. Saat itu dia tercatat masih menjadi anggota DPR di Provinsi Riau. Kekayaan itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai 4,39 miliar rupiah yang tersebar di 4 titik wilayah, tepatnya di kawasan Kepulauan Meranti, Bengkalis, dan Pekanbaru. Untuk alat transportasi dan mesin, harta kekayaan Adil sebesar 192 juta rupiah dengan perincian 1 motor Honda tahun 2014, 1 motor Honda tahun 2015, 1 motor Honda tahun 2018, 1 mobil Honda Brio tahun 2015, dan 1 motor Kawasaki tahun 2017. Selain itu, Adil punya harta kas dan setara kas nilai 217,3 juta rupiah. Dalam laporan tahun 2021, setelah menjadi Bupati Kepulauan Meranti, ternyata harta kekayaan Adil berkurang. Harta tanah dan bangunan menjadi senilai 4,36 miliar rupiah. Lalu harta alat transportasi dan mesin menjadi 174 juta rupiah. Serta harta kas atau setaranya menjadi 244 juta rupiah. Pada 2021, total kekayaan Adil sebesar 4,78 miliar rupiah. Atau kekayaannya berkurang 15 jutaan rupiah. Bupati Adil mungkin sempat dipuji dan dielokan publik karena vokal membela kepentingan rakyatnya yang diakuinya miskin. Ia misalnya pernah memprotes sebagai hasil tambang minyak di daerahnya. Ia merasa pemerintah pusat terlalu mengambil banyak keuntungan dan membiarkan rakyat Meranti miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, nyaris seperempat warga Meranti masuk dalam kategori berada di bawah garis kemiskinan. Ironisnya, Bupati Adil adalah seorang tuan tanah yang memiliki ratusan hektar tanah yang tersebar di Provinsi Riau senilai miliaran rupiah. Apakah menurutmu upaya Bupati Adil memperjuangkan hak rakyatnya hanyalah pencitraan semata?